Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi minggu kemarin, ya Bang ya. Untuk menjadi perhatian kita, dan Kak saya juga udah ngebaca tulisan dari Bang Riza Padilla tentang pesta pernikahan dari anaknya Demul, Deddy Mulyadi, ya, Gubernur ya Jawa Barat. Betul. Gubernur Jawa Barat anaknya menikah dengan Bupati Garut, betul? Iya. Bupati Garut ini adalah anak dari Kapolda Metro Jaya. Wih, ini bener-bener ini dinastinya keren banget gitu ya. Jadi apa namanya, bisa begitu ya Bang, pengen juga gitu ya. Tapi ada hal yang sangat menyedihkan dari sisa-sisa pesta pernikahan tersebut. Karena apa? Karena terjadi tragedi yang sangat menyedihkan. Dan ini sangat menyedihkan kenapa? Akhirnya kita sadari bahwa kemiskinan itu sangat nyata di Jawa Barat, betul ya? Kemarin korbannya tuh 3, Bang. Jadi ada anak kecil, umur berapa ya lupa, saya 8 tahun kah? Kemudian ada umur 60-an, dan satu lagi ada anggota polisi, betul ya? Jadi ini sangat miris. Hal tersebut terjadi di pesta pernikahan anak seorang gubernur yang katanya sangat merakyat, yang katanya sangat viral di mana-mana kontennya, sehingga kita muncul pertanyaan, ada apa dengan Demul, betul ya? Langsung saja saya akan minta pendapat yang di sebelah saya, Bang Juju Purwanto. Bang. Wah, duluan nih Bang. Bang Juju. Iya. Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sudah dikomentari oleh rekan Mary. Bang Rijal, Kang Rijal sebelah saya, dan ibu-ibu, mama semua aktivis kita. Jadi Bang betul, kalau kita mendengar berita 2 hari yang lalu kemarin kira-kira itu kita sama-sama miris sebetulnya. Miris dan prihatin. Kenapa? Karena di tengah kemeriahan di pesta para pejabat kita, ya anak raja katanya gitu. Dia kan panggilnya raja ya. Wah, bukan main. Ada raja di Indonesia ini ya. Walaupun kita negara republik ya. Tapi ada juga yang menyebut raja. Ada satu lagi tuh raja yang di Jawa Tengah tuh, yang lupa. Raja Jawa katanya. Raja Sunda. Di sini Raja Sunda sekarang ya. Gimana kalau negara republik ini udah ada menyebut raja-raja, kan repot ya. Kita kembali ke zaman era sebelum kemerdekaan dulu, kerajaan tuh kan. Raja-raja. Jadi miris kita di mana dalam di tengah arena keramaian itu, atau katakanlah pesta pernikahan putranya Bapak KDM ya. Iya. Demul. Dan putrinya salah seorang wakil bupati. Bupati mana itu? Garut. Bupati Garut. Bupatinya. Oh, bupatinya Bang, bukan wakilnya, bupatinya langsung. Nah, bapaknya bupati itu, wakil bupati. Kapolda Metro Jaya. Bapaknya wakil bupati itu Kapolda Metro Jaya. Jadi bebesanan nih Demul. Nah, ini oke, siapapun tentu tidak mengendaki ya, tidak mengingini peristiwa, katakanlah peristiwa accident ini seperti itu. Karena yang paling miris depan kita, masa iya tidak bisa diantisipasi pengunjung atau tamu itu yang sedemikian membludak, diperkirakan lebih dari 1.000 orang ya. Lebih dari 1.000 orang. 5.000-an. Kira-kira begitu. Jadi sekitar 5.000-an orang itu apa tidak diprediksi kalau memang mereka sudah mengantri, mengular sedemikian rupa, dan mengantrinya juga mengantri jatah makanan kan begitu. Kita kan sangat prihatin dengan tragis itu, sampai akhirnya terjadi ya siapapun lah, kita mengantri sesuatu makanan atau kue dengan 100-200 orang aja juga sudah, kalau tidak diantisipasi ketertibannya juga akan ricuh banget gitu. Dan ini memang faktanya seperti itu. Jadi kami ini nggak habis pikir ya, kenapa aparat keamanan situ maupun panitia resepsi pernikahannya tidak mengantisipasi hal ini, sehingga akhirnya terjadi tragedi kematian, sampai akhirnya 1 orang polisi ya, aparat polisian jadi korban, 2 orang penduduk jadi korban, demikian. Nah, tentu ini menjadi evaluasi buat kita semua gitu ya, dan para pihak yang terkait gitu ya, baik tuan rumah begitu seperti itu. Tentu dalam ini kita berharap agar pihak aparat keamanan Bang, aparat kepolisian untuk
mendeteksi dan memeriksa sampai peristiwa tragis ini terjadi. Ya, kita udah sering kali ya, kadang-kadang peristiwa seperti ini bukan sekali dua kali. Orang selalu bilang mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi, tidak terjadi lagi, ya, tapi terjadi lagi, terulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya tetap mengimbau bahwa nomor satu adalah persoalan keamanan. Jadi dalam hal ini sekali lagi aparat kepolisian, keamanan atau pihak-pihak aparat Pemda terkait itu tidak ada koordinasi yang solid ya di antara mereka. Ini kan suatu hajat besar sebetulnya. Hajat besar, hajat seorang pejabat Pemda gitu, anak gubernur dan anak bupati mengadakan suatu resepsi pernikahan. Anak wakil bupati kan mengajukan hajatan cukup besar, yaitu pernikahan mereka, tapi tidak antisipasi dengan baik gitu, sehingga terjadi korban. Nah, kami berharap sekali lagi, harapan kami adalah betul-betul diperiksa atau diteliti ya, di sedemikian rupa, diusut tuntas ya, sampai tuntas kenapa dan bagaimana dan kenapa sampai terjadi peristiwa ini, agar tidak terulang lagi. Dan di kemudian hari selalu biasanya tidak terulang lagi. Ya, itu begitu. Nah, jadi begitu harapan kami, sehingga bisa didengarkan oleh aparat-aparat terkait. Terima kasih. Ya, Bang Rizal Fadila. Saya udah baca bahwa Bang Rizal Fadila judulnya itu langsung ya Bang. Judulnya itu langsung. Nah, Bang Rizal Fadila langsung menjelaskan itu isi atau makna dari tulisannya. Ini kan peristiwa tewasnya 3 orang dan luka-luka sampai 20 orang lebih. Ya, berarti ini peristiwa pidana ya. Ini kan peristiwa pidana. Jadi harus diusut jelas. Makanya kita tulis polisi periksa, termasuk memeriksa Deddy Mulyadi, ya kan, karena walaupun bagaimana ini hajat itu hajat anak gitu ya, Karlina, Maula itu kan 2 anak ini keluarga besar Deddy Mulyadi dan keluarga juga Irjen Karyoto kan, itu periksa semua gitu, baik anaknya maupun orang tuanya gitu. Termasuk kenapa kita menyorot juga Irjen Karyoto, karena biasanya kalau ada acara walimahan atau acara juga pernikahan itu domain dari perempuan itu yang ngurusnya ya, biasa begitu, laki-laki biasanya memberi support, bantu gitu kan. Nah, perempuan ini berarti putrinya Irjen Karyoto gitu ya. Jadi kenapa semualah kalau menurut saya mah gitu kan, 2 petinggi ini harus juga memberi contoh kepada publik, kepada masyarakat tentang kepatuhan hukum, ya, tidak melihat siapa dan jabatan apa. Saya kira ini kesempatan bagus gitu untuk proses penegakan hukum atau equality before the law-nya, gitu kan. Nah, mengenai kenapa kita sebut pidana, gitu kan, tentu terjadi tadi peristiwa sampai tewas. Itu 2 kemungkinan. Satu, lalai yang menyebabkan kematian orang lain. Itu 359 KUHP, gitu kan. Itu kemungkinan terbesar atau mungkin minimum lah. Itu adalah lalai menyebabkan kematian. Itu ya 359 KUHP. Tapi sebenarnya bisa juga itu kualifikasinya pembunuhan. Itu ya, sengaja. Lebih ngeri itu. 338. Namanya 338 KUHP. Karena itu ada unsur sengaja. Sengaja dari mana? Sengaja itu ada 3. Ada yang disebut dengan offset als oogmerk, gitu ya. Sengaja dengan tujuan. Gitu ya. Jadi kita memang tujuannya supaya begitu, itu namanya offset als oogmerk atau dolus als oogmerk, bolehlah. Yang kedua adalah disebut dengan offset zekerheid bewustzijn, ya gitu. Jadi sengaja dengan kepastian terjadinya kemungkinan itu. Dan yang ketiga disebut dolus eventualis, yaitu sengaja dengan sesuatu yang bisa dibaca kemungkinannya. Jadi kalau misalnya mengumpulkan orang ribuan, gitu kan, kemungkinan terjadinya desak-desakan, kemungkinan terjadinya ada yang luka, terjadi bahaya, itu namanya kemungkinan. Itu eventualis gitu. Jadi sesuatu yang mungkin. Itu maksudnya offset juga, sengaja juga, gitu. Jadi ada 3 jenis itu kesengajaan itu. Itu hukum spiritual. Ini hukum positif. Hukum formal.
hukum formal, gitu kan. Jadi begitu gambarannya. Oleh karena itu sekarang usut terus, dan tidak mungkin itu dilakukan satu orang pelakunya, mesti ada penyertanya, gitu ya. Tinggal nanti kualifikasi tanggung jawabnya. Sehingga kenapa nanti bertingkat mungkin ada pelaku, ada berapa orang yang membersamai gitu ya, medadadernya atau medeplehernya, ada juga mungkin yang dunplehernya yang menyuruhnya gitu ya, menyuruh mengadakan kegiatan itu. Itu kan itu juga harus minta pertanggungjawaban. Atau mungkin outlocker itu yang menghasut lah gitu ya, tapi itu kecil, tapi minimal sampai dunpleher. Maksud saya dari yang punya agenda gitu kan, kemudian siapa yang melakukan pengamanan dan dia bertanggung jawab, sampai kepada yang menyuruh melakukan kegiatan itu. Kenapa? Katanya pertama Deddy Mulyadi bilang tidak tahu agenda itu, tapi setelah dikejar dan ada jejak digitalnya gitu kan, videonya ada, dia tahu, bahkan dia diskusi dengan anaknya, ngundang warga, hayu makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya, tuh sampai ke situ, berarti tahu. Hanya dia ngeles lagi, itu kan malam katanya, saya tidak tahu kok jadi siang. Kata siapa nggak tahu. Kenapa begini? Kalau nonton dan tertawa bisa malam, karena kesenian. Kalau makan ribuan orang nggak mungkin malam. Dan itu siang-siang kok. Akhirnya jadi siang. Siapa yang memindahkan ke siang kalau memang itu adalah malam? Tapi mungkin dari awal juga bukan malam, siang. Dan siapa yang bisa melawan Deddy Mulyadi? Bukan? Pasti semua juga kalaupun mau melakukan itu lapor dulu, minta persetujuan dulu, gitu. Sehingga otoritas pasti ada di Deddy Mulyadi. Bukan yang orangnya welas asih, Bang. Ini korban dari kewelas asihan, salah kaprah. Apa betul itu adalah sukarela memberi makan? Jangan-jangan mau jadi konten lagi kan? Karena biasanya begitu, dia tuh paling senang membuat sensasi, gitu kan? Nanti sepuasnya. Jadi jangan-jangan itu, makanya apa? Teliti, periksa, investigasi, semua yang terlibat. Saya kira ini adalah tuntutan hukum, gitu ya. Kita punya harapan kalau penegak hukumnya memang tegak dalam menegakkannya, insya Allah ada, gitu ya, akan ada bukti-bukti, itu kan dari kerjanya. Tapi kalau hanya main-main formalitas, melihat jabatan-jabatan yang begitu tinggi dan bergengsi, mungkin saja diredam. Malah yang dikorbankan nanti yang di bawah. Ini berbahaya ini. Jangan sampai akibat dari satu perbuatan orang yang di atas, yang akhirnya menanggung tanggung jawab justru yang di bawah. Kasihan dikorbankan lagi yang di bawah. Gitu. Jadi kalau saya mah tetap saja periksa Deddy Mulyadi, juga periksa Irjen Karyoto. Gitu. Karena itu kan di pihak perempuan. Jadi bebesanan begini nggak boleh ada satupun yang dilewatkan. Jadi saya kira itu dari saya, ya harapannya mudah-mudahan memberi efek jerak. Jangan sampai urusan walimahan begini dimain-mainkan, main-mainkan gitu kan, dijadikan tadi sensasi. Oh, saya kan orang terkenal, pasti banyak yang mau bertemu, mau memberi selamat. Udah kita adakan aja acara makan seperti ini, inilah kebaikan, gitu kan. Jadi apakah betul itu welas asih yang dia sebut tadi itu, atau itu juga bagian dari akibat kualatnya, gitu kalau dalam tanda kutip ya, kualatnya mengganti rumah sakit Al-Ihsan yang sudah bernuansa agama dengan sesuatu yang bernuansa budaya yang membentur agama. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian dalam konteks keagamaan. Gitu. Terima kasih. Bang, sejauh ini abang udah tahu belum proses sudah sampai mana? Ya belum, karena hanya dia baru menyatakan bahwa saya siap diperiksa. Hanya baru begitu aja. Tapi apakah sudah ada langkah pemeriksaan dari Polda Jawa Barat atau belum? Saya tidak tahu. Kalau misal itu kan ada korban 3 nih. Kalau misalnya membayar korban aja
dengan jaminan katakan ya si anak itu atau keluarganya atau siapa misal ya, apakah itu bisa Bang diterima? Nanti mau ditambah ya. Nggak bisa. Kalau peristiwa pidana gitu kan, walaupun memaafkan itu tidak menghapus pidana. Gitu. Itu hanya bisa nanti menjadi pertimbangan pengurangan, gitu, keringanan, gitu kan, dari sesuatu pemidanaan. Tapi proses pidana tidak bisa hapus gara-gara dia menyantuni 150 juta satu orang, ya kan, selama ini dia lakukan itu, kemudian seolah-olah sudahlah saling memaafkan. Oh, nggak bisa. Ini bukan delik aduan. Ini delik umum, gitu kan. Pembunuhan ataupun kematian seperti ini itu delik umum. Nggak bisa dengan dimaafkan selesai. Nggak bisa. Dalam pidana nggak berlaku itu. Kalau untuk yang 359 5 tahun, gitu kan. Ya, atau 55 gitu ya. Atau kalau yang itu lebih berat lagi 338, 20 tahun sampai bisa 20 tahun itu kalau dengan beratnya, gitu kan. Tapi itu termasuk kualifikasi pidana yang pembunuhan. Ada perencanaan juga. Kalau perencanaan nanti 30 kena ya, gitu. Kalau memang itu ada rencana, tapi kayaknya mah rencana tidak. Tapi kemungkinan pada 338, jadi 359, 338. Termasuk Ya minimal 5 tahun lah. Bang Juju, kalau misal nih ya ternyata penyelidikan kepolisian atau aparat cuma sampai segitu aja, kita harus melakukan apa nih Bang? Kok sepertinya apa namanya takutnya ada pembiaran lagi, kan maklum tuh Bang, gimana Bang? Ya, seperti kita ketahui kalau persoalan hukum ini menyangkut pejabat negara, apalagi yang top tadi kan, gubernur sampai Kapolda itu kan biasanya Bang, seolah-olah yang top atau yang di top kan? Iya, begitulah ya kan. Kita jangan terbiasa, jangan dibiasakan hal melanggar hukum dengan memaafkan, dengan kompensasi Bang. Ya dibayar sekian selesai, tidak. Tadi seperti Bang Rijal katakan bahwa ini unsur dolusnya kalau menurut saya istilahnya sudah pasti, sudah jelas ada gitu ya, ada korban yang meninggal gitu. Jadi ini tidak menghapuskan unsur pidananya dalam hal ini. Artinya prosesnya harus tetap berlanjut Bang. Persoalan bahwa ada musyawarah, ada kadede ya Bang ya, istilahnya kadede itu wajar-wajar saja ya, ada kerugian ganti santunan seperti itu wajar, tapi tidak menghapuskan unsur pidananya. Jadi kami berharap sebagai wakil rakyat ini agar kasus-kasus seperti ini, apalagi menyangkut yang kaitannya dengan pejabat negara, janganlah dibiasakan karena seorang pejabat dia kebal hukum kan gitu. Equality before the law kata Bang Rijal tadi, ya harus terapkan pada semua orang. Ya, obstruction of justice tidak ada karena mereka pejabat polisi, kayak pejabat Pemda kayak Bang ya. Itu tidak ada lagi. Kalau giliran sama masyarakat kecil kok cepat sekali Bang prosesnya, ya cepat sekali ya. Nah itu harapan kami, hukum harus tegakkan setegak-tegaknya begitu. Terima kasih. Kalau memang cuma di stop sampai di sini saja, apa yang bisa kita lakukan Bang? Ya, saya kira ini kan persoalannya persoalan publik, persoalan masyarakat. Jadi memang Public domain, nggak usah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang harus justru memberi pelajaran, gitu kan, maksudnya desak terus, gitu ya. Boleh kan? Boleh. Satu, yang kedua keluarga korban tidak boleh menganggap selesai karena tadi bukan delik aduan. Kalaupun dia mungkin memaafkan, menyelesaikan, sebenarnya keluarga korban itu masih punya hak. Kompensasi Ya, juga. kompensasi masih punya hak dia. Masih punya hak untuk meneruskan proses ini. Betul. Jadi sebetulnya ada pengawasan di keluarga korban, kedua pengawasan di kalangan masyarakat, publik. Terus saja desak gitu kan. Karena ini juga jadi pelajaran buat Deddy Mulyadi juga yang terlalu banyak acting gitu kan. Kadang-kadang justru nyerempet ke urusan yang prinsip, yang fundamental, soal agama gitu kan. Lihat orang mulai mengkritisi gitu kan tentang perilaku keagamaannya gitu. Kadang-kadang nyerempet tadi gitu kan, berbau-bau mistik gitu. Saya kira harus diberi pelajaran ini gitu kan. Jangan sampai lewat begitu saja lalu makin cek bahasa Sunda nama beki maceh gitu kan, makin kalau orang awam jadi kualat Bang, kualat kata orang awam gitu. Terus-terusan gitu kan, makin wah yang begini aja udah lalu. Jangankan itu korban aja nggak bisa kita atasi kok, yang meninggal saja bisa kita lewati. Lalu dia makin seenaknya. Wih, bahaya sekali. Masyarakat Jawa Barat masyarakat kritis.
masyarakat mungkin juga akademis, masyarakat yang punya kapasitas untuk penilaian terhadap perilaku seseorang. Jangan sampai gara-gara pemimpinnya bobrok, pemimpinnya brengsek, lalu rusak dan akibatnya menanggung semua kita. Nah, Ya. ini sehubungan dengan viralnya si gubernur ini, Bang. Iya. Menurut pandangan abang, kita kan sudah punya pengalaman nih 10 tahun kemarin. Nah, ya kan? Itu kan baik konten juga masuk gorong-gorong. Nyesel juga kenapa dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu ya. 10 tahun hancur gitu loh. Oke. Ya, jadi Gimana? jangan sampai from Mulyono to Mulyadi. Mulyadi. Sama mau gemul. Ada media ada yang mau tanya nggak? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih kepada Popole TV, ES Channel, kemudian Mary Samiri TikTok, Hani TikTok. Hani TikTok apa YouTube tuh? Hani TV ya. Hari ini pembahasan kita tentang demul dengan perhatian kita yang harus ketat. Kenapa? Karena ini sudah kena nyawa. Ya. Jadi untuk berhati-hati juga tindakan dari demul tadi, jangan sampai ya. Kayaknya dia terlalu melangkahnya tuh terlalu cicilannya benar ya. Semua dia mau campurin, semua dia mau ini apa gitu ya. Memang bagus lah kemarin dia ngasih duit ke Gen Z juga ditolak tuh. Malu juga dia itu kan. Nah, kita juga harus ketat ya terhadap upaya-upaya dari pejabat atau calon pejabat yang begini nih, yang maunya cuma terkenal gitu ya. Entah maksud dan tujuannya apa, ya jangan sampai terulang lagi lah kita punya pemimpin yang cuma terkenal di medsos, betul ya? Ya. Nah, demikian semoga apa yang kita sampaikan hari ini membawa manfaat. Amin. Ya, dan terutama kami mengucapkan belasungkawa untuk keluarga korban. Ya. Ya, memang ini adalah musibah dan tetap proses hukum akan dilanjutkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.